أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi hari ini Allah masih kasih kita kesempatan beramal baik. Allah masih kasih kita kesempatan untuk bisa bersyukur kepadanya, berterima kasih atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan Allah masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki apa-apa yang salah dan kurang di masa lalu. Allah masih bukakan mata kita pagi hari ini, Allah masih kasih kita kesehatan di pagi hari ini, dan rasanya nikmat Allah sangat banyak, dan rasanya tidak akan habis waktu untuk mensyukuri semua karunia yang Allah berikan. Jadi kalau hidup kita kawan-kawan dipenuhi sama syukur, itu waktu ini nggak akan cukup karena saking banyaknya nikmat yang Allah kasih. Karena begitu banyak kebaikan yang Allah kasih, sehingga kalau kita benar-benar gunakan untuk bersyukur, hidup kita ini nggak akan punya waktu buat ngeluh, ya nggak sih kawan-kawan? Cuman kenapa kadang rasanya hidup kita berat, eh, capek, terus juga lelah, karena kita fokusnya sama hal-hal yang mungkin belum Allah kasih. Jadi rasanya hati tuh kayak kering, hampa, sakit, sesek, sempit. Karena kita fokusnya sama hal-hal yang belum Allah berikan sama kita. Sehingga rasanya pemberian dari Allah tuh kurang. Dan rasanya kita ini hidup kayak nggak ditolong sama Allah. Padahal kalau kita fokusnya sama kebaikan karunia yang Allah kasih, itu hati kita akan merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, kita akan lebih mudah merasakan ketenangan dan jauh dari rasa gelisah. Jadi kawan-kawan, kita ingin eh, kita coba reminder lagi bahwa hati yang lapang, hati yang damai, hati yang tenang itu hadir dari perasaan cukup. Gitu ya kawan-kawan. Apapun, baik itu karunia yang Allah berupa materi, rezeki, atau juga karunia dari Allah berupa kesehatan, atau mungkin juga karunia Allah yang berupa dihadirkannya keluarga-keluarga yang menyayangi kita, gitu ya. Allah hadirkan pasangan, anak-anak, orang tua dan sebagainya. Dan biasanya sebagai tanda syukur kita, kita dengan apa ya, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik atas apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita. Gitu ya, insya Allah. Semoga di pagi hari yang berkah ini, hari Jumat ya, Alhamdulillah lagi. Di Jumat pagi yang semoga Allah berkahi, dan setiap amal yang kita lakukan, insya Allah akan dapat balasan pahala kebaikan keistimewaan di hari Jumat. Ya, kawan-kawan yang juga mau sedekah subuhnya nih, sedekah paginya, insya Allah akan membawa kebaikan, akan membawa keberkahan. Bagi yang belum, mungkin masih ada kesempatan kita ya. Yang mau beramal baik pagi hari ini, semoga Allah titipin keberkahan dan ketenangan dalam hidupnya. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan,
eh tajuknya hati yang ingin pulang. Ah, bicara tentang pulang nih. Kemarin kita baru pulang kampung ya. Kawan-kawan pada mudik nggak nih kemarin? Ya, masih di tempat mudik atau udah pada kembali ke aktivitas sehari-hari? Ya, gimana kemarin rasanya mudik? Atau gimana rasanya ketika kita sebelum waktu mudik? Nah, gitu ya. Ketika kita udah mau menjelang liburan nih, terus udah mulai beli tiket buat mudik, itu rasanya gimana kawan-kawan? Ya, apalagi yang orang tuanya masih ada, masih lengkap gitu ya. Ketika pulang itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, dirindukan. Rasanya kayak udah nggak sabar, pengen mudik, pengen ke kampung halaman, ke tempat dulu masa kecil kita dibesarkan, gitu ya. eh Perasaan yang dirasakan hanya oleh orang-orang yang memang rindu untuk pulang. Kenapa sih pengen pulang gitu ya? Karena banyak memori, kenangan yang mungkin tersimpan gitu ya. Sehingga mudik ini menjadi momen yang luar biasa ya kan. Bahkan banyak orang yang rela ambil cuti lebih awal gitu ya, atau menambah cutinya. Karena kenapa? Ingin merasakan apa ya? eh Perasaan yang mungkin sekarang sudah tidak didapatkan gitu ya. Memori-memori di masa lalu mungkin yang membuat kita rasanya jadi kayak gimana gitu ya. Karena memang kampung halaman kita di sana gitu. Kalau kan ngerasain mungkin ya ketika kemarin mudik itu antusiasnya luar biasa. Itu satu kerinduan yang diciptakan karena kita punya memori baik di sana. Bahkan juga mungkin ada yang punya memori nggak baik bahkan gitu ya. Tapi tetap ada kerinduan yang bikin kita ingin pulang. Jadi ini hanya contoh mudik gitu ya. Kita punya perasaan yang kayaknya kangen gitu. Dan kita sejatinya kawan-kawan hidup di dunia ini, kita akan hidup selamanya atau enggak di dunia ini kawan-kawan? Ada nggak orang yang hidup itu selamanya di dunia ini? Dan kita tahu semua bahwa di dunia ini kita semua hanya sementara. Kita nggak akan selamanya di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali pulang, ya nggak kawan-kawan? Pulang kemana? Pulang ke kampung halaman kita. Kan kita ini sebetulnya aslinya dulu tuh nenek moyang kita kan aslinya tuh penduduk surga ya. Aslinya sebagai penduduk surga. Makanya setiap manusia itu ada kerinduan untuk berjalan menuju surganya Allah. Karena memang kampung halaman kita di situ. Nenek moyang kita aslinya sebagai penduduk surga. Makanya kenapa kalau ada orang yang meninggal itu kan kita sebut telah berpulang. Karena memang dia sudah kembali ke asal muasalnya, ke kampung halamannya. Ya enggak kawan-kawan. Dan semua orang pasti akan pulang. Sekuat-kuatnya orang. Ya, misalkan dia tahan bacok gitu ya, kebal sama senjata, anti peluru dan sebagainya. Suatu saat usianya akan habis di dunia ini. Dan tempat kita kembali ya, tempat kita kembali pulang. Dan semoga tempat kembali kita pulang ini tempat terbaik. Kampung halaman yang memang sejatinya fitrahnya Allah siapkan untuk kita. Itu ya kawan-kawan. Nah, saya mau tanya nih sama kawan-kawan ya. Pernah nggak hati kita itu merasa gelisah? Seolah ada kerinduan untuk pulang. Padahal secara fisik sudah di rumah. Fisiknya sudah ada di rumah. Tapi hati kita tuh perasaan kayak ada satu hal yang nggak nyaman gitu ya. Mungkin kekhawatiran, kegelisahan, atau overthinking lah, ketakutan dan sebagainya. Perasaan yang bikin kita nggak nyaman. Kayak
Ah, gitu ya. Kayak capek banget hidup di dunia ini gitu ya. Kayak masalah tuh nggak beres-beres. Kayak masalah tuh ada aja yang satu belum selesai, udah datang lagi yang lain. Kayak yang ini belum beres, udah keroyokan ditambah masalah yang lain. Masalah dengan si A belum tuntas, datang lagi masalah dengan si B, si C, si D. Sehingga perasaan-perasaan itu berkecamuk, bercampur, nggak karuan. Semua gelisah, marah, jengkel, kecewa, sedih, bercampur. Dan kita kesulitan, kerepotan, sama riuhnya emosi yang hadir dalam diri kita. Akhirnya muncul kan perasaan gak nyaman, gak tenang. Padahal secara fisik kita semua sudah tercukupi, secara fisik kita semua sudah aman lah gitu ya. Kan tetapi ada satu perasaan yang mungkin ya nggak tahu apa gitu. Banyak di antara kita di manusia zaman eh, sekarang gitu ya, di zaman yang serba canggih, serba mudah, serba serba mudah zaman sekarang tuh ya nggak sih? Tapi merasa ada yang kurang. Zaman sekarang tuh apa sih yang susah? Gampang semua kan? Anda mau transfer uang tinggal dari handphone. Anda mau pesan tiket tinggal dari handphone. Anda mau pesan makanan tinggal dari handphone. Semua sudah bisa pakai remote gitu ya. Cukup dalam satu genggaman. Kalau dulu mindahin TV itu harus jalan ke depan, cetrekin satu-satu. Sekarang udah bisa dari jauh. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita rasakan saat ini. Akan tetapi justru di balik segala kemudahan, di balik segala apa-apa tuh mau ngakses mudah, justru ada satu ruang yang bikin kita malah kosong. Ya nggak kawan-kawan? Betul, merasa dunia ini riuh banget dikejar-kejar kerjaan padahal nggak kerja. Nah, ada orang yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget gitu ya secara fisik, tapi pikirannya tuh kayak nggak berhenti-berhenti bekerja gitu. Bahkan kita sebelum tidur aja, ngerasa nggak sih? Semua pikiran itu rasanya riuh banget. Bahkan ketika tidur, mimpinya mimpi kerjaan. Bangun tidurnya capek gitu ya. Sehingga nggak selesai-selesai gitu loh. Gelisah terus, dihantui perasaan yang nggak selesai-selesai. Ya. Nah, ini kawan-kawan, manusia itu memiliki fitrah untuk mencari sang pencipta. Dan di saat kondisi kita gelisah gitu, di saat kondisi kita lelah, dalam diri kita ya ada satu titik menurut para ahli gitu ya. Ada yang namanya God spot, titik Tuhan. Jadi ini menurut penelitian Universitas Harvard ya, kerjasama Inggris dengan Arab Saudi, itu menemukan bahwa di dalam jantung manusia itu ada sambungan sel syaraf yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Jadi ketika bayi baru lahir tuh titik itu udah ada. Padahal secara logika gitu ya, bayi yang baru lahir tuh kan dia belum tahu apa-apa. Tapi ternyata ada satu titik itu titik ketuhanan. Ada syaraf yang menyimpan memori tentang ketuhanan. Kok bisa bayi bisa tahu tentang Tuhan? Padahal kan dia baru lahir. Ya. Para ahli bingung kok bisa gitu ya. Ternyata kita sebagai umat Islam sudah tahu jawabannya. Dan bahwa setiap manusia yang sebelum lahir ke dunia itu Allah mintai persaksiannya. Ya enggak, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Semuanya dimintai persaksian, ditanya sama Allah.
Selagi kita masih belum jadi manusia nih Bu, ya, alastu birobikum ditanya sama Allah. Lalu kita menjawab semuanya qalu, bala syahidna, bener ya Allah, engkau Robku. Jadi memori itulah yang tersimpan di setiap manusia ketika baru lahir sekalipun udah ada titik untuk kembali kepada Tuhannya, untuk mencari Sang Pencipta. Bahkan kawan-kawan pernah dengar kisah ya seorang ateis gitu ya di Rusia yang tidak mengakui Tuhan ketika ada gempa bencana yang diucapkannya apa? Oh my God, gitu ya. Oh my God, ketika ada bencana kaget gitu ya diguncang, ada gempa, itu lisannya refleks. Oh my God. Artinya apa? Meskipun dia mengingkari, dia katanya nggak percaya adanya Tuhan, tapi ternyata ketika ada dalam bencana, dalam keadaan darurat, ternyata yang keluar, oh my God. Artinya apa? Manusia itu secara fitrah memang mengakui adanya Tuhan. Jadi kita ini setiap manusia memang fitrahnya kembali ya, untuk mencari Rob kita ya. Di saat kondisi yang mungkin lagi nggak enak, nggak nyaman, itu kita biasanya kembali sama Allah. Ingin rasanya dekat lagi gitu ya. Karena memang fitrah kita itu ya untuk mencari siapa Rob kita. Jadi kalau ada manusia yang eh, apa menjauh gitu ya dari Tuhannya, wah ini berarti sedang tidak pada fitrahnya. Makanya kemarin kan ketika Lebaran ya, semoga kita kembali ke fitri katanya ya, kembali kepada fitrah, kembali kepada setelan alami pabriknya manusia itu begini. Setelan alamiah pabriknya manusia itu dekat dengan robnya. Ya. Jadi setelan pabrik kita itu bukan jauh dari Allah. Fitrahnya kita semua itu dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang kita ngerasa gitu ya doa kita lagi hampa, doa kita rasanya kok nggak dijawab-jawab, ibadah kita kok kayaknya gitu-gitu aja, sholat ya cuman sekedar ruku sujud, puasa ya cuman sekedar menahan lapar dan haus, ibadah kok gitu-gitu aja ya. Berarti kita lagi jauh tuh. Maka kawan-kawan, yuk coba kita maknai bagaimana dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana rasa ketika kita berdoa saat ini. Bagaimana ketenangan kita saat bekerja, beraktivitas saat ini. Apakah semuanya termaknai dengan baik atau kayak aktivitas ya sekedar aktivitas aja, kerja ya kerja aja, sholat ya sholat aja. Nah kalau itu yang kita rasakan, coba cek ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita ini lagi nggak di kondisi fitrah, lagi jauh dari Allah. Karena manusia itu kalau jauh-jauh dari Allah tuh mulai oleng. Karena kan kalau jauh tuh sinyalnya mulai melemah ya. Banyak hal-hal yang mungkin ditabrak sama kita karena petunjuknya nggak nyampe, petunjuk dari Allah nggak sampai, tidak diterima sama kita dengan baik. Karena apa? Sinyalnya lemah. Karena apa? Jauh. Sehingga akan banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang Allah tunjuki, gitu ya. Maka kita cek, kita sudah ada dalam kondisi fitrah apa belum? Jangan-jangan kita lagi lost contact nih sama Allah. Sinyalnya jauh, tempatnya nggak pas, makanya sinyalnya nggak ketangkep. Kan kalau sinyal nggak ketangkep kan susah menangkap pesan apapun ya nggak kawan-kawan. Jangan-jangan kita lagi di tempat yang salah. Jangan-jangan kita lagi ada di jalan yang nggak tepat gitu. Sehingga perasaan fitrah ini nggak muncul. Tuh kawan-kawan ya. Dan akhirnya karena sinyalnya nggak ketangkap gitu ya. Kalau di handphone kan kita lagi nelpon kersek 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 gitu atau
nggak jelas gitu ya, itu kan memunculkan perasaan, kenapa, gimana, kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Akhirnya muncullah kegelisahan. Dan kegelisahan ini adalah tanda kerinduan pada Allah. Jadi ketika kita ada perasaan cemas gitu ya, itu tanda hati yang jauh dari Allah. Kan rindu itu hadir karena adanya jarak ya, kawan-kawan. Nah, kegelisahan ini sinyal, tanda. Dan setiap emosi yang hadir itu tanda, sinyal dari Allah. Buat apa? Allah lagi ingat kita. Ya. Jadi ketika kita gelisah, itu sinyal tuh. Kita perlu ingat kepada zat yang memang bisa memberikan ketentraman pada kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nanti kita akan coba kupas tentang ayat ini. eh, Hal-hal apa saja yang mungkin bisa menjadikan manusia itu tenang, yakin, aman. Salah satunya orang yang yakin, percaya bahwa semua diatur sama Allah itu ya ketenangan. Ya nggak sih kawan-kawan? Kalau kita eh, menyadari gitu, kalau kita yakin sepenuhnya bahwa semua ini udah diatur sama Allah, bahkan sebelum dari kita lahir, bahkan sebelum kita tercipta di dunia ini, itu semuanya sudah diatur sama Allah. Kawan-kawan percaya nggak? Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, kapan kita menikah, kapan kita melahirkan, ya, itu semuanya sudah dicatat sama Allah. Kawan-kawan percaya nggak? Yakin nggak? Kapan kita merasakan bahagia, kapan kita merasakan sedih, itu semuanya udah ada diatur sama Allah. Sehingga efeknya apa kalau kita memiliki keyakinan itu, memiliki keimanan itu, bahwa semuanya sudah diatur sama Allah, baik yang buruk maupun yang baik menurut pandangan kita, itu semua sudah ditetapkan sama Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu, yang yakin, yang mukmin, yang percaya bahwa semuanya udah diaturin sama Allah, makanya jadi tentram. Ya nggak kawan-kawan? Sebenarnya simpel ya kita memaknai ini. Ketika kita yakin bahwa oh iya semua udah diaturin sama Allah. Sehingga hatinya dipenuhi dengan ketentraman. Udah, hatinya nggak akan dipenuhi kemarahan, kejengkelan. Karena contoh-contoh hal kecil aja misalnya ketika kita minta anak melakukan sesuatu. Ya, itu kita nggak akan gampang marah-marah karena kenapa? Ya kita juga yakin bahwa oh Allah yang gerakin kakinya, Allah yang gerakin tangannya, Allah yang atur jam berapa dia melakukan itu hal yang kita mau. Udah ditetapkan semuanya. Hari ini anak kita mandi jam berapa? Udah ditetapkan tuh. Jadi kalau kita masih teriak-teriak nyuruh anak susah mandi gitu ya. Itu juga jadi hal-hal yang mungkin bisa merusak ketentraman kita. Karena kenapa? Kita lupa bahwa oh anak kita mandi hari ini jam berapa itu sudah diatur sama Allah, ya. Kadang kita harus teriak-teriak dulu, marah-marah dulu. Padahal kalau memang takdirnya dia mandi jam sekian, dia kan tetap mandi jam sekian. Bagaimanapun kita melewati atau merespon sambil menunggu jamnya dia mandi. Ya enggak kawan-kawan? Mau kita melewatinya dengan marah-marah ataupun melewatinya dengan tenang, tetap takdirnya jam segitu. Jadi tugas kita mah kawan-kawan ya, berikhtiar aja. Tugas kita mah bukan menentukan hasil. Jadi kalau udah gitu fokusnya insya Allah tenang.
Tugas kita mah menyampaikan aja, mengingatkan aja, bukan membuat dia berubah. Enggak. Nah, ini kadang yang bikin hati kita jauh dari ketentraman karena ya itu kita lupa bahwa Allah yang udah ngaturin semuanya. Jadi orang beriman itu kawan-kawan, kalau udah ingat Allah, auto langsung tentram. Karena bukannya sekedar aku udah ingat Allah tapi kok masih gini ya. Makanya kita perlu terus latihan bahwa terus menyadari bahwa semuanya ini udah Allah aturin. Kita melewatinya dengan tenang atau gelisah, hal itu akan tetap terjadi. Jadi kita tinggal pilih gitu ya. Meyakini bahwa semua sudah diatur sama Allah atau kadang kita masih ada ego yang pengen diwujudkan. Akhirnya ego yang terus dipaksakan tapi tidak terwujud, akhirnya bikin kita merasa gelisah gitu ya. Nah, ini tanda hati yang rindu Tuhannya nih. Kita cek. Nah, yang pertama perasaan hampa meski memiliki segalanya. Uang banyak, harta banyak, keluarga utuh, sahabat selalu ada. Apalagi yang kurang, ya. Banyak orang yang kondisinya semua serba cukup, serba ada, dan memiliki segalanya, tapi hatinya kayak hampa. Dia pintar, prestasi baik, aktivitas banyak, terus materi cukup, rumah lebih dari cukup, kendaraan lebih dari cukup, bahkan segalanya dia punya. Tapi ada satu perasaan kosong, dan ini banyak dimiliki manusia zaman sekarang, kawan-kawan. eh saya gitu ya, sempat juga menangani kasus ibu-ibu yang terlibat narkoba gitu. Sehingga saya waktu itu belajar banyak gitu ya, bahwa ternyata meskipun memiliki segalanya, tidak menutup kemungkinan dia punya kehampaan tersendiri gitu ya. Jadi ibu tersebut secara material, ekonominya tinggi, bahkan termasuk tajir lah ya, termasuk sultan. Uang ada, suami ada baik, yang ngurus anak-anak banyak, yang ngurus rumah banyak, ART-nya banyak. Intinya dia kalau mau apa-apa tuh nggak susah, tinggal tunjuk aja tuh kasih telunjuk, semua beres dikerjain. Mau belanja tinggal tunjuk, mau pergi kemana tinggal tunjuk. Akan tetapi kenapa kok bisa terjerat narkoba? Setelah ditanya, kenapa dia bisa terjerat narkoba? Katanya stres. Saya jadi bingung. Saya mikir, apa yang bikin stres? Uang banyak, pasangan ada, keluarga utuh, mau ngapa-ngapain, udah tinggal nunjuk. Gak usah mikir cari kerja besok makan apa. Enggak. Tapi ternyata dia punya satu titik kok stres gitu ya. Sampai larinya ke narkoba. Nah ini kan jadi pertanyaan ya nggak kawan-kawan? Meskipun semua sudah dimiliki, tapi ternyata ada satu ruang kosong yang tidak terisi. Ya nggak kawan-kawan? Satu titik yang mungkin kosong. Sehingga meskipun dia punya segalanya, kayak hamba aja gitu. Dan mungkin kita juga pernah ngerasain di titik ini gitu. Semua rasanya sudah cukup, sudah ada, sudah lengkap. Tapi kenapa kok kayak kosong gitu? Nah ini kawan-kawan. Artinya kita sedang rindu Rob kita. Nah yang kedua, sering merasa bersalah tanpa alasan jelas. Kadang banyak orang yang menyalahkan diri sendiri. Gitu, yang ngerasa bersalah atas semua hal yang dilakukan, atas jalan yang dipilih. Ya. Nah ini perasaan-perasaan yang mungkin sulit teridentifikasi. Kita sendiri aja nggak tahu. Ya. Terus menginginkan ketenangan yang tidak ditemukan di dunia. Nah,
Kira-kira kawan-kawan ya, ini kayaknya yang lumayan berat ya. Ketenangan yang tidak ditemukan di dunia ini, memang dunia ini ya kawan-kawan, akan selalu banyak hal yang bikin kita terganggu pikirannya. Karena kan selagi hidup, selagi hayat di kandung badan, masalah itu akan selalu ada, benar nggak sih? Masalah itu akan selalu ada selama kita hidup. Jadi kalau pengen nggak ada masalah gimana? Ya, selama hidup kita akan selalu ada masalah. Sehingga ketika kita dapat masalah, alhamdulillah berarti Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup. Dan eh, selama Allah masih kita kasih kesempatan untuk melewati ujian-ujian, cobaan-cobaan, masalah-masalah, ya. Artinya kita masih dikasih kesempatan untuk memohon pertolongan kepadanya, memohon pertolongan Allah. Karena fitrahnya kita sebagai makhluk itu dikasih kesempatan buat menghamba sama Sang Kholik, buat bergantung kepada zat yang memang menguasai alam semesta. Kan kita ini terlahir memang dalam keadaan lemah, tak tahu apa-apa, tak bisa apa-apa. Dan manusia itu memang 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 sifatnya makhluk. Makanya kita butuh Sang Kholik untuk menolong kita di setiap keadaan. Ya enggak kawan-kawan. Nah, ini hal-hal yang membuat kita lupa pulang, lupa buat kalau kita ini seolah-olah akan hidup selamanya di dunia ini. Lupa buat menyiapkan jalan pulang. Ya. Yang pertama nih dosa dan rasa bersalah yang menumpuk. Masya Allah. Ini nih hati-hati kawan-kawan jebakan. Dosa yang banyak itu bisa bikin kita lupa pulang. Seolah-olah kita akan hidup selamanya. Biasanya nih cirinya kalau lagi berbuat dosa itu seolah-olah kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Dari hal sederhana aja, hal kecil. Misalkan Anda lagi kesal sama seseorang, terus pengen update status buat nyindir orang itu misalnya. Kebayang kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan itu, coba. Ini kan hal sederhana banget ya, hal kecil aja. Kita marah sama dia, sama seseorang, siapapun. Lalu Allah wafatkan kita dalam keadaan hati kita membawa marah. Kira-kira gimana tuh? Jadi kalau kita pengen tahu gitu ya, yang kita lakukan itu salah atau benar, simpelnya kita mau nggak meninggal dalam kondisi itu, saat kita melakukan itu. Misalnya, kadang kita lagi ngobrol ya perempuan dengan perempuan gitu kan, suka nggak sadar lama-lama yang diomongin tuh celah orang lain gitu ya. Kebayang pas lagi bergibah-gibah gitu, Allah cabut nyawa kita. Kira-kira gimana? Mau nggak kawan-kawan? Ya, sehingga kalau kita pengen tahu yang kita lakukan ini benar atau salah, dosa apa enggak, bayangin kira-kira kalau Allah wafatkan kita dalam kondisi itu mau apa enggak? Kalau nggak mau, ah berarti itu salah. Gitu aja. Dan kalau kita dikasih kesadaran itu juga hidayah dari Allah. Cepet-cepet sadarin, cepet-cepet perbaikin. Jadi kawan-kawan, emang kadang jebakan ini yang bikin kita seolah-olah akan hidup selamanya. Dosa yang nggak kerasa, nggak disadari itu yang ngejebak kita nih seringkali. Numpuk dosa kita ini biasanya paling banyak tuh sama orang terdekat ya nggak sih?
Yang sudah jadi ibu mungkin biasanya banyak salahnya tuh sama anaknya. Ya enggak sih? Dan kalau dosa itu sudah berkaitan dengan orang lain, wah ini yang repot kawan-kawan. Kalau belum kita minta maaf sama dia, itu belum kelar. Tapi kalau kita dosa sama Allah, tinggal tobat sama Allah selesai. Allah ampuni selesai. Tapi kalau salahnya dosanya sama orang, kita ngomongin orang, dan kita belum minta maaf sama dia. Nah itu belum selesai tuh. Ya nggak kawan-kawan? Kebayang kalau kita kembali pulang, tapi belum selesai. Makanya ini hal-hal kecil sebetulnya, hal sederhana yang bisa jadi kerikil tajam yang membahayakan, mencelakai hidup kita. Yang bikin kita seolah-olah kita ini akan hidup selamanya lupa buat pulang. Ya nggak kawan-kawan? Jadi kita perlu mulai menyadari, aware lagi bahwa apa aja nih yang salah dengan diri kita ya. Yang kedua, sibuk dengan dunia hingga lupa tujuan akhir. Kemarin kita Ramadan sibuknya ibadah terus ya. Apalagi kalau yang sudah, yang lagi umroh gitu ya, yang haji. Kalau sudah nyampe Baitullah tuh rasanya terlepas sama dunia, ya nggak sih? Nikmat ibadah aja di sana kan. Rasanya udah nggak peduli lagi sama yang di Indonesia gitu. Udah melepaskan semua, berlatih melepas kemelekatan semua. Betapa nikmat gitu ya. Dimana yang kita cari, yang kita tuju itu hanya Allah. Makanya kenapa orang yang berihram itu kan hanya nggak pakai apa-apa gitu ya. Cuman kain aja. Dan nggak banyak bawa barang-barang yang nggak diperlukan. Karena memang ketika kita mau umroh, mau haji gitu, mindsetnya itu dibikin bahwa kita ini nggak akan kembali ke Indonesia. Seolah-olah kita akan menuju Allah dan sudah nggak akan pulang lagi. Jadi memang disiapkan untuk meninggalkan semuanya di dunia ini, baik harta, keluarga, gitu kan? Ya nggak kawan-kawan. Biar kita apa? Kita menyadari bahwa kita ini tempat tujuan kita, tempat pulang kita itu ya di sana, di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Nah, kalau sampai ada yang lupa karena sibuk banget gitu ya. Nah, ini hati-hati, membuat kita terlampau eh, mengejar dunia. Sampai-sampai banyak yang mengejar dengan segala cara halal haram, udah nggak dipedulikan. Ini hartanya bersih apa tidak, ada ribanya atau tidak. Oh, ini kan membuat kita nabrak semuanya. Kebayang kalau harta kita tercampur dengan yang tidak halal gitu ya. Lalu kita kasih makan anak-anak kita dengan harta itu. Wah, itu nanti panjang lagi. Nanti akan berdampak lagi pada pengasuhan. Nah, ini akan jadi pembahasan yang seru juga nih. Bagaimana mengasuh dengan memberikan harta yang tidak halal. Apa efeknya segala macam. Ini juga akan jadi satu pembahasan yang panjang lagi. Nah, selanjutnya merasa terlalu jauh untuk kembali. Ngerasa sudah banyak banget dosanya sampai ngerasa nggak pantas untuk bertobat gitu loh. Ngerasa sudah banyak banget dosanya sampai menganggap bahwa Allah nggak akan mengampuni. Aku nih sudah terlampau jauh, udah begini-begini, kayaknya Allah nggak akan mengampuni deh. Kayaknya Allah nggak akan dan segala macamnya gitu. Jadi dia malah suuzon. Kayaknya Allah nggak akan mungkin mengampuni dosa-dosa aku deh. Padahal Allah sudah sampaikan bahwa rahmat Allah itu luas sekali. Ya, meskipun kita sudah jauh gitu ya, bahkan melampaui batas, Allah selalu membuka ampunan. Selagi hambanya mau memohon ampunan kepada Allah. Dan hati-hati juga kawan-kawan, ini jebakan iblis juga nih. Kadang ketika kita sudah ngerasa diri kita banyak dosa, ngerasa, ah kayaknya aku udah nggak layak lagi diampuni sama Allah. Akhirnya kita berputus asa dari rahmat Allah. Padahal kata Allah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, ya enggak. Sejauh apapun kita melangkah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kesalahan kita, akan Allah ampuni selagi kita memintanya.
selagi masih ada nyawa di hidup kita. Sampai kapan? Ya sampai nafas kita di tenggorokan. Jadi selagi kita masih bisa nafas, selagi masih Allah kasih kesempatan, Allah selalu akan ngasih kita ampunan. Insya Allah kawan-kawan. Ya. Sehingga ini juga jebakan iblis yang bikin manusia itu nggak bertobat sama Allah. Iblis tuh banyak cara yang membisiki manusia. Akan membuat dia, udahlah dosamu terlalu banyak, nggak akan mungkin diampuni sama Allah. Udahlah, percuma tobat, nanti juga kan kamu maksiat lagi. Udah maksiat kan kamu tobat lagi, udah gitu maksiat lagi. Main-main tuh sama Allah kayak gitu, udahlah nggak usah, mending gak usah tobat. Gitu ya. Itu iblis akan melakukan banyak cara. Karena manusia itu kadang kalau sudah melakukan maksiat gitu ya sadar bertobat, lalu maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi gitu terus. Kan muncul perasaan, aduh ini saya kayak main-main banget nih. Kayaknya Allah nggak akan mengampuni deh. Nah, perasaan itu juga termasuk jebakan iblis bahwa Allah tuh nggak akan mengampuni kita. Padahal kawan-kawan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sejauh apapun kita sudah jauh salah langkah, kembali, kembali, kembali kawan-kawan. Gak peduli sejauh apapun mungkin kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Lalu ada jalan untuk pulang. Allah akan tunjukkan jalan di saat kita memohon pertolongannya. Yakin. Ya. Nah, maka mari kita tempuh perjalanan kita menuju pulang. Kita bareng-bareng. Karena sebenarnya kita sejatinya semuanya sedang menuju pulang ya nggak sih kawan-kawan? Bagaimana agar perjalanan mudik kita ini menjadi nyaman, menjadi menyenangkan, menjadi aman, lancar gitu ya. Tidak tersesat, tidak nyasar, maka perlu kita siapin Gmaps-nya dulu ya. Perlu kita siapkan roadmap-nya, rutenya, harus gimana. Apa yang harus dilakukan biar kita nggak salah jalan menuju pulang. Nah, yang pertama kawan-kawan, yang penting untuk kita lakukan adalah apa? Taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Bersihkan hati dengan istighfar dan tekad memperbaiki diri. Untuk taubat itu, apa sih sebelum istighfar itu sebetulnya? Ya, sebelum kita beristighfar mohon ampun sama Allah, kita perlu menyadari dulu kesalahan apa yang kita lakukan. Nah, jadi kesadaran ini penting. Oh ya Allah, aku salah. Oh ternyata aku salah ya begitu. Itu adalah hidayah. Itu adalah rezeki dari Allah kawan-kawan. Ketika kita menyadari ya Allah, saya kayaknya salah deh berbuat ini. Itu satu sinyal yang awalnya mungkin redup. Tapi kalau kita ikutin, kita aware, kita sadarin sinyal itu, sinyalnya lama-lama akan jadi kuat. Kita akan terbiasa bahwa ketika melakukan kesalahan kecil langsung sinyalnya tuh alarmnya bunyi. Membangun kesadarannya tuh jadi cepet. Ya namanya manusia kadang suka kebelok-belok jalannya ya. Suka tergoda sama apa godaan-godaan. Nah, tapi ketika kita terbiasa mendengarkan sinyal dari Allah, ini kita akan mudah membangun kesadaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat balik lagi, sebelum lebih jauh lagi. Ya. Dan kawan-kawan, kalau kawan-kawan tahu, saya itu kalau ngisi di kelas-kelas healing, itu sebetulnya apa eh, inspirasinya itu dari konsep taubatan nasuha untuk menyembuhkan, memulihkan luka-luka batin manusia itu ya. Itu pada dasarnya konsepnya itu dari konsep taubatan nasuha. Taubat itu kan pertama tuh menyadari dulu ya, menyadari kita salah. Lalu mengakui kalau kita memang pernah berbuat salah. Dan menerima bahwa kita memang pernah berbuat salah. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Memperbaiki diri. Jadi konsep healing itu
sebetulnya dasarnya dari konsep taubatan nasuha, kawan. Makanya kawan-kawan yang mungkin pernah ikut kelas healing sama saya itu sebenarnya konsep taubatan nasuha. Hanya mungkin dikemas dalam bahasa lain, dalam bahasa-bahasa yang eh, lebih bisa diterima sama khalayak yang mungkin masih dalam tanda kutip belum terlalu apa ya, belum terlalu belum terlalu dekat dengan pemahaman-pemahaman keagamaan gitu ya. Orang-orang yang mungkin masih awam sehingga konsep ini disampaikan dengan bahasa yang lain. Tapi pada dasarnya itu konsep taubatan nasuha kawan-kawan. Ya, sehingga ini penting dasar. Ya. Termasuk misalnya ketika kita kesel sama pasangan, sama anak, itu yang perlu kita lakukan pertama kali itu apa? Taubatan. Ketika ngelihat perilaku pasangan yang mungkin gak sesuai dengan harapan, itu kita perlu bertobat kawan-kawan. Loh, kok kita yang bertobat? Harusnya suami dong yang tobat karena dia yang salah. Nah, justru nah ini di sini poin pentingnya kawan-kawan. Ketika kita merasa marah, jengkel sama perilaku orang lain, artinya kita sedang tidak menerima ketetapan bahwa memang Allah hadirkan dia dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita taubati. Misalnya kawan-kawan jengkel sekali sama perilaku pasangan yang itu terus ya. Saya nggak tahu Anda jengkelnya karena apa. Yang perlu kita lakukan adalah bukan berusaha mengubah dia, tapi bertaubat. Kita yang bertobat. Cobain deh. Kawan-kawan rasakan ketika kawan-kawan jengkel sama seseorang, sama pasangan kah, anak-anak, orang tua, mertua, kakak ipar, tetangga, netizen, atau siapapun. Ketika jengkel sama sikap dia, kita yang tobat. Anda akan rasakan energi dari orang yang bertobat itu besar. Anda akan merasakan energi itu ada di dalam diri kita. Dan energinya besar. Power itulah yang insya Allah, Allah kasih kita ketenangan dan penerimaan. Bahwa memang dia dihadirkan oleh Allah dalam hidup kita untuk menjadi ujian dalam hidup kita. Jadi bukan sibuk buat ngatur orang lain, bukan sibuk untuk mengubah orang lain, tapi sibuk taubatan nasuha. Ya Allah, maaf saya masih jengkel sama sikap dia. Padahal kan itu ketetapan darimu ya Allah. Saya masih kesel sama ini gini-gini. Padahal itu ketetapanmu ya Allah. Jadi pengakuan, penerimaan itu penting. Lalu bertekad untuk memperbaiki diri. Meskipun mungkin kemudian nanti kita melakukan lagi bun, tapi aku melakukan kesalahan lagi bun, jadi kayak tobat sambel. It's okay, jangan pernah berhenti bertobat. Karena ketika kita mau berhenti bertobat itu syaitan berhasil menggoda kita. Saya ini nggak bener bun, saya udah tobat lagi, maksiat lagi, gitu aja terus. Saya malu di hadapan Allah, kayaknya Allah nggak akan ngampunin saya loh. Nah itu hati-hati jebakan iblis, membuat kita ngerasa Allah tuh nggak akan mengampuni kita. Selalu yakin bahwa Allah tuh pasti akan memberikan pengampunan untuk kita. Tapi meskipun demikian bukan berarti kita ya udah sekarang tobat nanti maksiat lagi. Nanti kan tobat lagi nggak juga gitu ya. Kita nggak tahu kita diwafatkan dalam keadaan pas maksiat atau pas tobat. Ya nggak kawan-kawan. Jadi bukan berarti kita ngegampangin ya udahlah maksiat aja dulu nanti tinggal tobat lagi ya nggak gitu juga konsepnya ya. Karena kita berkejaran dengan waktu, dengan usia. Kita nggak tahu kita diwafatkan pas lagi tobat atau pas lagi maksiat. Nah itu yang kita perlu sadarin ya kawan-kawan. Jadi eh, ini akan ngehealing kita nih. Dengan taubatan naswa ini akan menghealing, memulihkan jiwa kita. Segala rasa yang sakit, yang sesak, yang sempit itu akan Allah pulihkan. Kemudian membangun komunikasi sama Allah ya, dengan sholat dan doa, konsisten ibadah dan curhat kepada Allah. Bukan konsisten curhat kepada media sosial. Nah, jadi kawan-kawan ya, kita coba latih sekarang membangun komunikasi yang efektif. Kan suka banyak ya pelatihan komunikasi yang efektif segala macam. Dan coba kita membangun komunikasi sama zat yang paling tahu kita.
Allah tuh tahu meskipun kita nggak ngomong. Gelar aja sajadah. Ambil me time, ambil waktu sendirian di atas sajadah. Coba diem aja. Kadang diemnya aja tuh udah ngebantu banget ya. Kita nggak usah ngomong, ya Allah, Engkau yang paling tahu ya Rob. Bagaimana riuhnya pikiranku, bagaimana gelisahnya hatiku, bagaimana sakitnya sesak di dadaku ya Allah. Engkau yang paling tahu ya Rob. Cuman bilang gitu aja tuh kawan-kawan coba rasain. Ya, di atas sejadah cuman diem aja nggak usah ngomong apa-apa. Itu kerasa. Coba ambil jeda. Komunikasi itu kadang nggak harus selalu bicara. Bahkan diam pun juga bentuk komunikasi. Kadang ngediem aja kalau di atas sejadah tuh ya Allah. Cuman bilang aja ya Allah. Ya Allah. Cuman bilang ya Allah aja. Itu kawan-kawan coba rasain deh. Ambil jeda. Koneksikan hati kita sama Allah. Itu tuh gak kerasa ya. Tuh air mata menetes. Dan tetesan air mata itu yang insya Allah juga akan jadi salah satu wasilah pulih kita. Allah hadirkan ketenangan. Gitu ya. Karena eh, ketika kita menangis, sebenarnya Allah lagi kasih jalan kita buat tenang. Karena ternyata secara sains gitu ya, ketika seseorang menangis, setelah orang menangis itu tubuh manusia ngeluarin hormon eh, dopamin gitu ya. Jadi kayak eh, apa oksitosin kayak gitu hormon yang bikin kita tenang. Jadi kayak morfin alami gitu efeknya, mengurangi rasa sakit. Kan morfin itu kalau di kedokteran kan dipakai buat untuk mengurangi rasa sakit ya. Dan tubuh kita ini ternyata punya hormon morfin alami yang bisa fungsinya sebagai painkiller ya. Jadi rasa sakit itu yang rasa tadinya perih, sakit, aduh gitu ya. Setelah air mata keluar itu juga salah satunya punya punya efek bikin kita selain tenang juga efeknya membuat kita ya painkiller. Jadi rasa sakit itu sirna. Banyak di antara kita yang pengen nangis tapi nggak bisa nangis. Itu tersiksa sekali. Sakit sekali. Dia butuh nangis tapi nggak bisa nangis. Itu repot. Tapi ketika kita butuh nangis dan Allah izinkan kita nangis, Masya Allah. Itu salah satu juga yang bisa bikin hati kita lebih lapang, lebih plong. Gitu ya. Ya memang masalahnya masih ada. Tapi bagaimana kondisi kita dalam menghadapi masalah itu sudah berubah. Sudah lebih baik, sudah lebih siap. Nah, kemudian membaca Al-Quran, nah, mendengar dalam tanda kutip suara Allah langsung untuk pencerahan. Jadi kalau doa itu dari kita kepada Allah, ya enggak? Kalau Al-Quran itu dari Allah untuk kita. Jadi dialognya dua arah. Ketika kita berdoa artinya kita menyampaikan sesuatu kepada Allah. Dan ketika kita membaca Al-Quran artinya kita mendengarkan sesuatu yang disampaikan dari Allah. Ya enggak kawan-kawan? Nah jadi eh, kita pasin lagi frekuensi sinyalnya. Biar kita bisa menangkap pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan sama kita apa. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang selalu relate sepanjang zaman. Masalah apapun yang kita hadapi, itu jawabannya ada di Al-Quran. Jadi membaca Quran itu bukan sekedar membaca, membaca gitu ya. Tapi mari kita coba untuk memahami, mengkaji ya, apa ayat per ayatnya. Gak perlu banyak-banyak, tapi kita paham. Jadi misalkan nih,
Kalau yang hatinya sudah terpaut sama Al-Quran, biasanya kita kalau lagi saat menemukan suatu masalah yang kita bingung mau gimana, harus gimana gitu ya, kita minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya nggak tahu harus gimana meresponnya nih. Nah, coba kita minta petunjuk. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu ya Allah. Tunjukin ayat buat hamba. Hamba harus gimana? Itu koneksikan kita sama Allah. Hati kita sama Allah. Benar-benar mohon petunjuk. Dan ketika kita buka lembaran Quran, kita tunjuk satu ayat, Masya Allah. Kita akan gemetar betapa Allah tuh ngasih jawaban lewat ayat yang Allah gerakan tangan kita di situ. Ya, jadi ketika kita membaca ayat-ayat jawaban dari Allah itu, kita akan memaknai bahwa oh ya ini petunjuk dari Allah. Dan Allah nggak akan pernah membiarkan hambanya dalam yang sudah minta pertolongan tapi nggak dikasih petunjuk gitu. Ya nggak kawan-kawan. Ya. Nah, satu hal, Allah selalu menunggu dan mengampuni. Allah nggak pernah ninggalin kita. Sejauh apapun kita melangkah salah jalan, Allah tetap menunggu kita untuk kembali. Allah sudah menyiapkan ampunan, bahwa ampunan Allah itu luas. Sebanyak apapun dosa kita, kembali kawan-kawan. Hati yang hampa, hati yang kosong adalah pertanda Allah rindu sama kita. Hati yang gelisah adalah pertanda Allah kangen sama kita. Dan Allah selalu menunggu untuk kita kembali. Jadi di saat hati kita gelisah, mari kita pulang kembali. Ada zat yang menunggu kita dengan segala ampunan dan kasih sayangnya. Allah selalu menunggu kita dengan segala pertolongannya. Tinggal kita mau nggak kembali pulang dan memohon kepadanya. Jadi kawan-kawan, insya Allah eh, sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita udah berbuat salah, dan bahkan mungkin kita berkali-kali melakukan kesalahan itu, ampunan Allah selalu ada. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah bahwa Allah akan selalu nemenin kita. Di hari Jumat pagi yang insya Allah Allah berkahi ini, kita akan berniat, berazam untuk memulai kembali jalan untuk pulang. Jalan yang memang sejatinya kita menuju ke sana. Kita jalan di atas kehendaknya, yang memang Allah maha berkehendak. Allah yang menentukan segalanya. Kita nggak bisa ngatur hidup ini harus begini, harus begitu. Karena sejatinya kita ini harus tunduk pada ketetapan apa yang sudah Allah takdirkan. Kata Allah ketika eh, aku menghendaki sesuatu, ketika aku sudah menetapkan sesuatu kejadian, maka meskipun kita sebagai manusia tidak menerimanya, tidak menyukainya, maka ketetapanku yang akan tetap terjadi, kata Allah. Allah udah doktrin tuh kayak gitu. Jadi kita mau punya kehendak, Allah punya kehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendak Allah yang akan terjadi. Ya, jadi kawan-kawan jangan pernah putus asa untuk kembali kepada pertolongan Allah, karena Allah selalu kembali menunggu kita ya. Nah, ini ciri hati yang tenang, merasa cukup dengan ridha Allah. Jadi penilaiannya yang diharapkan itu ya cuman penilaian dari Allah aja udah, nggak perlu sama penilaian manusia. Orang kalau sudah penilaiannya cukup dengan ridho Allah, itu tenang. Beda kalau dia mengharapkan penilaian dari manusia. Nah, itu akan capek. Dan banyak manusia yang tanpa disadari yang dia cari itu penilaian manusia, bukan penilaian dari Allah. Makanya hidupnya gelisah, capek, lelah, penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena yang dia risaukan adalah penilaian manusia, bukan penilaian dari Allah. Nah, ini perlu latihan ya, kawan-kawan. Perlu pembiasaan latihan biar apa namanya?
biar kita dinilai hebat, biar kita dinilai keren, sehingga kita akan berusaha untuk dibilang hebat, dibilang keren. Nah, ini akan capek. Efeknya apa? Kalau bukan penilaian dari Allah yang ditunggu, dia akan kesel kalau nggak ditepuk tanganin. Dia akan jengkel kalau nggak dipuji. Dia akan kesel kalau postingannya nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen. Gitu. Karena apa yang diharapkannya penilaian dari manusia. Jadi butuh disanjung. Padahal cukup dengan penilaian dari Allah. Itu tenang. Kalau kita cukup Allah aja yang tahu, udah tenang. Ya kawan-kawan, sehingga mari kita berlatih bareng-bareng karena untuk merasa cukup dengan ridho Allah itu butuh latihan terus. Sampai kapanpun latihannya, ya sampai selesai hidup kita. Karena selagi masih kita hidup, inilah masa 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 perjuangan kita. Sampai akhirnya Allah panggil kita nanti ya. Nah, ini tidak mudah panik karena yakin Allah mengatur segalanya. Planet aja udah sebegitu sempurnanya Allah atur, nggak ada yang tabrakan. Nggak salah seinci pun itu orbitnya bergeser. Mars, Venus, semuanya udah Allah aturin sedemikian rupa. Galaksi-galaksi. Insya Allah, Allah aturin bintang-bintang semua pada garis edarnya. Nggak salah sedikit pun. Yang besar aja Allah aturin. Apalagi hidup kita yang, ah, hidup kita mah nggak seberapa ya Bu ya. Bahkan sel-sel tubuh di dalam tubuh kita nih, ginjal, darah, segala macam. Udah Allah aturin, jantung, paru-paru. Itu kan rumit ya, sel-sel syaraf. Itu Allah aturin dengan sempurna. Jantung Allah yang debarkan, detakan. Kebayang kalau kita yang mendetakkan jantung, pas kita tidur kita lupa tidak mendetakkan, kan repot ya. Alhamdulillahnya Allah yang aturinnya. Sehingga meskipun kita tidur, meskipun kita nggak ingat, Allah tetap jagain kita. Untuk hal sedetail itu pun Allah udah aturin. Bahkan sampai alam semesta juga udah Allah aturin tanpa kesalahan. Apalagi hidup kita, yakin udah diatur sama Allah. Makanya yang dengan itu kita tenang. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan rasa sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam kalbunya. Allah di sini bilang mukminin kepada orang yang beriman. Artinya orang yang percaya. Percaya sama apa? Percaya semua udah diaturin sama Allah. Makanya dia tenang. Jadi ketenangan itu Allah yang ngasih kawan-kawan. Syaratnya apa? Mukmin. Nah, gitu kawan-kawan. Itu dalam ayat Al-Quran jelas disebutkan. Walazi anzala sakinah. Allah yang ngasih ketenangan. Yang dikasihnya kepada mukmin aja. Bukan kepada muslimin, bukan juga kepada nas. Jadi nggak semua orang Allah kasih. Orang yang percaya bahwa semua diatur sama Allah. Makanya tenang. Orang yang beriman tuh cirinya apa? Ya yang percaya sama rukun iman. Rukun iman ada berapa, Bu? Pak? Ya, kita kan udah hatam banget ya. Rukun iman ada 6, udah ngelotok. Satu, iman kepada Allah gitu ya. Sampai terakhir, iman kepada kodok dan kodar. Percaya bahwa semua takdir, baik yang rasanya enak maupun gak enak, itu dari Allah. Betul nggak? Nah, kadang kita ini masih belum ajeg ya, masih sering kepleset di rukun iman yang keenam. Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, oke lah kita aman, katakan ya. Nah, tapi di rukun iman yang keenam, kadang kita masih sering kepleset. Kita masih hanya bersyukur sama Allah di saat takdir itu rasanya enak. Benar nggak? Alhamdulillah ya Allah. Tapi giliran takdir yang rasanya pahit, kadang nih hati ini mengkel. Padahal kan kita yakin bahwa takdir enak dan gak enak itu dari Allah. Tapi kita seringkali pilih-pilih takdir. Kita mensyukuri takdir yang enak-enak aja ya, yang manis-manis aja. Padahal baik takdir yang manis maupun yang pahit itu semua dari Allah. Itulah iman kepada kodok dan kodar.
Jadi percaya bahwa semua, semua, semua banget. Kalau semua itu tanpa kecuali. Bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Jadi sebetulnya kita nggak perlu marah-marah kalau ada orang yang bikin ngeselin kita ya. Karena juga itu bagian dari yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Marah-marah itu hanya akan mempersempit jiwa kita, bikin kita batin tuh sesak. Kalau namanya batin udah sempit, jauh dari ketenangan. Kenapa sih ini anak susah dibilangin? Mulai nih, sempit. Kenapa sih punya suami susah banget dikasih taunya? Sempit. Kenapa sih punya istri susah banget dibilangin? Sempit. Kenapa sih punya orang tua ngaturnya gitu banget, toksik punya orang tua? Sempit. Padahal semua udah diaturin sama Allah. Allah takdirin kita punya orang tua modelnya begini, mertuanya model begitu, anak kita begitu, pasangan kita modelnya begitu. Karena tidak lain mereka semua hanyalah ujian bagi kita. Mereka itu hanya alat uji bagi kita semua. Bagaimana kita merespon atas ketetapan Allah. Ya kan, kan? Maka kalau kita udah yakin semuanya udah diaturin sama Allah, maka insya Allah hati kita akan mudah kembali tenang. Menyadari bahwa, oh iya ya, ini kan yang Allah mau ya. Yang bikin kita capek apa? Kita ngikutin yang kita mau, bukan ngikutin yang Allah mau. Ya, ego kita yang sering perlu dimunculkan. Jadi capek hidup ini. Pada dalam hidup ini, ego kita tuh nggak ada apa-apanya kalau dihadapkan sama kehendak Allah. Gitu ya, kawan-kawan. Dan terakhir, hati kita adalah musafir, kawan-kawan. Kita semua lagi dalam perjalanan. Ya, tapi memang ya Bun, susah banget patuh sama suami karena kita nggak dinafkahi. Ujian banget buat diri saya sendiri dan juga suami. Ya, sama-sama ujian. Ibu ujian bagi suami, suami juga ujian bagi ibu. Zaman sekarang memang ya banyak juga ya yang istri-istri yang terpaksa harus bekerja karena memang kondisi suaminya tidak menafkahi. Ini ujian banget, ujian banget. Dan tujuan kita hidup buat apa? Ya memang untuk beribadah, melewati ujian ini dengan baik. Insya Allah kawan-kawan. Kita doakan bareng-bareng ya. Kita saling doain. Semoga kita semua bisa melewati ujian ini dengan baik, bisa menjawab soal-soal ujian dari Allah dengan baik, sehingga kita dapat predikat lulus dengan nilai cum laude. Insya Allah amin ya. Karena kan yang namanya ujian mah harus dijawab, ya nggak kawan-kawan? Anda mau jadi sarjana, harus ujian dulu nggak? Ya, harus ujian dulu. Mau SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, perlu ada ujian yang harus dilewati kalau kita mau naik kelas, mau naik derajat. Jadi ketika Allah hadirkan ujian dalam hidup kita, maka sadarin bahwa kita lagi mau naik kelas. Allah mau angkat derajat kita. Mau Allah pindahin dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang lebih baik, insya Allah. Dan semoga suatu saat kita meninggal, kita sudah lulus ujiannya dengan predikat cum laude. Amin. Ya. Jadi ujian apapun bentuknya, mau seberat apapun rasanya, bebannya, sadarin bahwa ini bentuk kasih sayang Allah yang mau mengangkat derajat kita. Mau naik kelas. Jadi kalau orang beriman itu, kawan-kawan, kalau dikasih ujian sama Allah, dia bukannya ngeluh, tapi bersyukur. Karena kenapa? Dia tahu mau diangkat derajatnya sama Allah. Dan seperti halnya tagline-tagline kalau pas lagi ujian tuh ya, kan kalau kita dulu waktu sekolah suka ada banyak tulisan tuh, harap tenang, sedang ujian, benar nggak? Jadi emang kalau lagi mau ujian itu ya tenang aja. Sebaik-baik respon saat ujian, ya tenang. Karena kenapa tenang? Ya semua udah diaturin sama Allah. Tinggal kita ngasih respon terbaik aja udah. Bagaimana kita merespon terhadap suami yang memang ternyata nggak menafkahi, itu respon kita. Kita nggak akan dihisab atas perbuatan dia nggak menafkahi kita. Yang akan dihisab adalah bagaimana kita merespon beliau, meskipun beliau tidak menafkahi kita. Ya, kawan-kawan. Jadi jangan sibuk sama apa-apa yang tidak dihisab oleh kita. Suami mau nggak menafkahi, mau gimana, itu tanggung jawab dia dan kita nggak akan dihisab atas perbuatannya.
Jadi fokus saja sama apa-apa yang akan dihisapkan kepada diri kita. Siap ya kawan-kawan ya. Bismillah kita saling doain, saling nguatin. Siap kembali pulang di jalan yang benar. Ya, kawan-kawan selamat bergabung di Meaningful Ways. Dan kita akan ikhtiarkan jalan kita ini penuh makna. Dan semoga Allah ilhamkan kita untuk bisa memaknai setiap jalan yang kita tempuh. Ya. Dan kita adalah setiap hamba yang sedang dalam perjalanan menuju pulang. Dan semua kita kembalinya kepada Allah. Karena kita ini yang milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Setiap kita akan meninggal, setiap kita akan mati. Uh, kapan matinya? Allah alam. Mungkin sebentar lagi. Mungkin gak lama lagi. Jangan hanya melihat usia tua, enggak. Yang muda pun gak ada jaminan. Ya, kawan-kawan kita semua lagi ngantri, yes. Kapan kebagian antriannya? Ya, sebentar lagi. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu, anak saya yang kecil, eh, tanggal 6 April kemarin, dia milad ke-8. Ya, ulang tahun yang ke-8. Saya kaget gitu ya, dengan ucapan dia. Ndak, adik kira ulang tahun itu buat pesta-pesta, terima kado, seneng-seneng gitu ya. Ternyata ulang tahun itu artinya kematian kita semakin dekat ya. Saya itu gemeter tuh. Anak umur 8 tahun bicara kayak gitu. Allah Akbar gitu ya. Jadi saya diingatin banget nih. Ndak, adik ulang tahun hari ini. Berarti kematian adik semakin dekat ya. Masya Allah. Saya merinding tuh. Ya Rob. Iya. Jadinya umur kita tuh berkurang. Dan saya ditampar sama kalimatnya yang sedikit itu. Anak sekecil itu bisa ingat tentang kematian, kok kadang saya lupa ya, seolah-olah akan hidup selamanya. Mengejar dunia begitu banyak, seolah-olah kita lupa bahwa suatu saat kita akan meninggal. Ya Rob, saya ketampar banget gitu ya. Dan kita semua lagi antri, kan ya. Jadi kematian itu memang bukan sesuatu yang menjadi menyeramkan sebetulnya ya. Kalau kita mempersiapkannya dengan baik, justru kematian itu menjadi sesuatu yang dirindukan, karena itu jalan kita buat pulang. Oke, kawan-kawan, Alhamdulillah ya, kita cukupkan waktunya karena sudah habis juga. Saya doakan dan kita doa bareng-bareng semoga eh, kita tetap ada di jalan yang benar, di jalan yang tepat untuk pulang. Semoga Allah senantiasa menjagain kita semua dan anggota keluarga kita. Dan semoga Allah kumpulkan lagi kita kelak di janahnya bareng-bareng. Kita reuni akbar nanti ya. Kita bukan ketemu di Zoom lagi. Dan saya doakan semoga semua jamaahnya Meaningful Ways. Allah titipi keberkahan bersama keluarganya untuk sama-sama kembali jalan pulang. Dan besok lusa insya Allah kita juga masih ada kelas ya bersama Ustadz Indra. Tajuknya Beauty of Syawal ya kalau nggak salah. Jadi keindahan di bulan Syawal. Jadi kita masih Syawal nih, keindahan-keindahan apa aja yang eh, bisa kita rasakan. Semoga insya Allah kita tetap bisa terus belajar bareng ya. Dan kalaupun kita diwafatkan dalam keadaan mencari ilmu, menuntut ilmu, insya Allah juga dicatat sebagai kebaikan. Insya Allah ya kawan-kawan ya. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas Meaningful Waves berikutnya. Dan yang belum masuk grup, stay tune di grup karena di sana banyak info-info penting, menarik, dan banyak sekali kelas-kelas yang insya Allah kita apa ya semua bisa menikmati belajar ya. Meskipun kita nggak punya, bun saya lagi nggak ada kelapangan rezeki, nggak apa-apa, tetap bisa ikut kok. Yang penting daftar aja dulu, nanti linknya dikirim sama kakak admin ya. Di situ nanti ada pilihannya. Kawan-kawan yang memang lagi nggak punya rezeki banget nggak apa-apa, boleh bisa pilih yang free di situ. Kawan-kawan yang lagi lapang, lagi luang, yang pengen sedekah, yang hatinya lagi sempit, yang pengen ditolong sama Allah,
Ada juga pilihan untuk sedekahnya berapa di situ. Jadi semuanya bisa ikut belajar. Jadi saya sarankan kawan-kawan daftar ikut aja ya, ikut karena kita nggak tahu ya kebaikan dari mana yang akan Allah curahkan dalam hidup kita. Itu aja kawan-kawan ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan kasiron atas kesempatan pagi hari ini. Doa-doa baiknya insya Allah semoga tercurah kepada kita semua. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar banyak saudara-saudara Kita terus diingetin aja setiap hari. Diingetin untuk kita tuh nggak boleh jauh-jauh. Harus ingat jalan pulang kita. Harus ingat sama semua milik kita ini di dunia bukan milik kita. Itu milik Allah. Masya Allah. Gimana nih ayah bunda? Apalagi nih yang baru hadir. Sepertinya ada Bunda Ruli, Bunda Dia. Ini biasanya setiap hari stay kayaknya tapi ini baru hadir. Gimana nih perasaannya setelah pagi ini belajar bareng Bunda Ambar? Udah merasa tenang atau seperti merasa di reminder terus nih paginya? Masya Allah. Ya kita doakan sama-sama ya Bunda. Semoga Bunda Ambar selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan agar terus bisa sharing ilmunya kepada kita, terus nge-reminder kita setiap harinya, agar kita tuh gak boleh jauh-jauh gitu, harus tetap ingat sama jalan pulang gitu, Masya Allah. Nah, Ayah Bunda, saya juga ingin mengajak untuk Ayah Bunda, insya Allah besok di Meaningful Ways ada kelas The Beauty of Syawal bersama Ustadz Indra Firmansyah. Di sini barangkali ada yang sudah daftar kelasnya tapi belum masuk grup, bisa langsung japri ke Khadijah ya, atau japri admin yang ada di nomor-nomor yang share di WhatsApp. Tapi yang belum daftar nih masih ada kesempatan. Siapapun boleh belajar nih Ayah Bunda dengan pokoknya tinggal daftar aja nanti ada pilihannya mau untuk infak terbaik atau bisa pilih dengan membantu doa atau sharekan infonya ini boleh banget ya Bunda. Nah, Mila juga mengajak nih untuk Ayah Bunda di pagi Jumat yang berkah ini yang belum pagi ini bersedekah, kita masih ada waktu ya untuk memulai kebaikan pagi ini. Insya Allah di Meaningful Ways juga memfasilitasi untuk ayah bunda agar terus berjalannya dakwah ini. Insya Allah kita ikut berkontribusi andil. Masya Allah. Baik, sebelum kita tutup, boleh Bunda Ambar untuk closing statement pagi ini agar kita lebih semangat nih pagi ini. baik, kawan-kawan, untuk closing statement kita pagi hari ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing jalan kita untuk pulang, memberikan petunjuk-petunjuk yang dapat kita baca, yang mampu kita pahami bahwa ini semua pesan darinya dan kita maknai semua tanda sinyal darinya sebagai satu jalan kebaikan, bentuk kasih sayang Allah agar kita tetap selalu ada di jalan yang benar. Jadi berikan respon terbaik dari setiap kejadian, sadarin bahwa itu adalah petunjuk dari Allah agar kita nggak salah jalan pulang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, jazakallah khairan Bunda Ambar. Nah, untuk ayah bunda yang mau simak rekamannya, nanti insya Allah akan di-share di link grup Meaningful Ways ya. Jadi tetap stay tune. Barakallahu fikum, saya mewakili tim Meaningful Ways, memohon maaf apabila ada kesalahan secara teknis maupun non-teknis. Saya akhiri Zoom pagi ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanaka Allahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya kawan-kawan insyaallah ya. Waalaikumsalam. Barakallah kawan-kawan semua. Perempuan yang pakai sampo, laki-laki juga tapi mau pakai sampo sekarang.